Selamat malam pemirsa, jejak kelam kasus Eki dan Vina masih samar terungkap. Sejumlah orang telah tertangkap. Setelah 8 tahun berlalu, Saka Tatal, mantan terpidana, akhirnya menyatakan sikap. Lewat sidang peninjauan kembali, bukti baru pun dibuka dengan harapan dapat menemukan siapa orang yang paling bertanggung jawab. Bersama saya, Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, Gunung Merapi masih berstatus level 3 siaga. Detik-detik erupsi efusif Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta terekam kamera CCTV pos pengamatan BPPTKG Yogyakarta. Letusan lelehan lava ini terjadi pukul 00.05 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Dengan durasi erupsi 102 detik. Dan jarak luncur 1 km ke arah barat daya atau hulu kali Bebeng Magelang. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, BPBD Kabupaten Sleman menyatakan status Gunung Merapi masih bertahan di level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan meningkatkan kewaspadaan. Sebenarnya ini adalah salah satu peristiwa yang panjang sejak tanggal 5 Januari 2021. Merapi kita ini tahapan erupsinya panjang sampai hari ini. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini merupakan rangkaian aktivitas fase erupsi efusif yang telah berlangsung sejak Januari 2021 silam. Fase erupsi efusif ini ditandai dengan terjadinya guguran lava pijar serta muntahan awan panas guguran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan seluruh dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti, divonis bebas. Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik, membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sementara Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim. Sekarang bebas. Tidak apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Mas mau karaoke lagi. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur dipidanakan setelah diduga melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti di basement Mall Landmark Surabaya. Atas peristiwa tersebut, jaksa menuntut Gregorius Ronald Tanur dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun dalam persidangan, hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terkait pembunuhan dan penganiayaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca bebasnya Gregorius Tanur. Rencananya pengajuan kasasi akan dilakukan pekan depan. Atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang dalam kemarin Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan putusan pada tanggal 24 Juli 2024
yang menyatakan bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 338 ya, kalau tidak salah ya, 338 ya, yaitu tentang pembunuhan. Nah, di sini banyak teman media yang akan menanyakan mengenai apa sikap kami yang akan kami ambil terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum, yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami, sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo siap menggelar musyawarah kerja nasional pada 29 Juli mendatang. Dalam mukernas tersebut, Partai Perindo akan menyerahkan rekomendasi dukungan pilkada tahap ketiga kepada sejumlah bakal calon kepala daerah. Dalam mukernas yang akan digelar di Jakarta ini, Partai Perindo akan mengundang sejumlah tokoh nasional serta tokoh masyarakat. Partai Perindo juga berencana menghadirkan tokoh-tokoh kepala daerah berprestasi untuk menjadi pembicara. Selain akan kembali menyerahkan rekomendasi dukungan pilkada kepada sejumlah bakal calon kepala daerah, Partai Perindo juga akan menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK guna meningkatkan wawasan dan kompetensi seluruh kader partai. Bagi partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang, BIMTEK tersebut dinilai penting untuk menyatukan visi misi bekerja untuk masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui pelaksanaan Mukernas Partai Perindo dan apa saja yang menjadi fokus Partai Perindo dalam Mukernas nanti, sudah hadir langsung di studio kami malam ini Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Partai Perindo yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi, Muhammad Sofyan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Sofyan. Assalamualaikum. Baik, Bang Sofyan, di Mukernas nanti tema apa yang dijunjung pada tahun ini? Malam ini kita akan terkait Mukernas yang akan kita gagas, temanya adalah terkait soal transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera. Tentu ini menjadi tema yang sangat strategis saya kira bagi Partai Perindo dalam konteks ini. Pertama adalah rasa optimisme terhadap terkait eksistensi partai dalam perbaikan ke depan ya, untuk bagaimana menata bekerja untuk kebesaran partai untuk menatap di pemilu 2029. Oke, apa yang berbeda di Mukernas tahun ini dengan Mukernas sebelumnya? Terutama ini kan menjelang pemilihan kepala daerah serentak juga, Bang Sofyan. Saya kira Mukernas ini kan memang sebenarnya ini adalah satu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya, bahwa Mukernas ini bisa dilakukan 2 kali dalam satu periode kepemimpinan di partai politik. Tentu ini dalam menghadapi apalagi momentum di November itu ada pilkada, dan kemudian ada caleg-caleg terpilih pasca pemilu 2024, tentu ini menjadi poin strategis buat start awal buat para Perindo dalam konteks untuk bagaimana membangun lebih giat lagi untuk bagaimana menatap masa depan di 2029 nanti. Saya kira kita sadar betul ya bahwa Partai Perindo ini kan usianya masih saya kira belum terlalu tua ya, baru fase 2 kali pemilu. Tentu bagi kita akan belajar terus untuk bagaimana memperbaiki diri sebagai bagian dari inward looking, karena ini adalah Mukernas itu adalah salah satu evaluasi dan menyusun program ke depan dalam jangka 1 tahun 2004-2005 dalam perbaikan partai yang lebih baik. Oke, baik. Terkait dengan tema transformasi ini, mungkin upaya apa yang akan dibahas secara konkret di Mukernas ini untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama, ada 3 hal yang menjadi pleno nanti dalam Mukernas itu. Pertama adalah terkait transformasi organisasi secara internal. Salah satunya adalah penguatan struktur, evaluasi terhadap struktur baik di tingkat wilayah, tingkat pusat. Kita lebih bagaimana berbicara dalam konteks perbaikan struktur yang lebih kuat lagi. Kita mencari-cari figur tokoh muda, anak muda, karena ini penting. 2009 lagi lebih target pemilih kita kan lebih banyak milenial gitu, lebih fresh, punya semangat optimis yang luar biasa. Yang kedua adalah kita akan membahas soal strategi pemenangan pilkada.
tentu ada beberapa di daerah kita yang memiliki kursi. Tidak hanya kemudian, saya kira penting ya, ada perhatian partai untuk partisipasi dalam pilkada ini. Satu adalah pembangunan soal konteks daerah. Maka ini juga ada semacam keseriusan Partai Perindo dalam membangun daerah, tentu dengan visi Perindo untuk menuju Indonesia sejahtera. Ya, tentu tidak hanya sekedar euforia kita mendukung, tapi bagaimana kemudian memenangkan, ada simbiosis mutualisme antara partai dengan Cakada, yang kemudian untuk kebaikan partai ada partisipasi partai politik itu dalam internalisasi nilai LPC ke dalam kepemimpinan kepala daerah di masing-masing kabupaten. Oke, salah satunya tadi mencari figur tokoh muda. Artinya setelah Mukernas ini apakah akan ada kader-kader muda baru yang masuk di Perindo, Bang Sopyan? Saya yakin pasti ada ya, karena setiap zaman akan ada zaman baru. Tapi paling tidak ini kita tidak melihat lagi ke belakang, kita melihat ke depan bahwa kita membutuhkan satu figur-figur yang fresh, yang berani ya, yang kemudian ada pemecah gelombang buat partai ini, yang kemudian bisa memberikan sebuah warna ya, karena partai politik ini kan sebagai alat perjuangan terhadap eksistensi bangsa. Maka ya partai politik harus diisi orang-orang baik, orang-orang baik kemudian tujuan partai politik demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Oke, siapa saja tokoh-tokoh terutama dari elit partai yang dipastikan akan hadir di Mukernas nanti? Nanti dalam pembukaan pasti kita akan undang para ketua umum partai politik, peserta pemilu 2024 ya, sekjen partai politik, peserta pemilu 2024 semua akan hadir. Yang kemudian lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga negara ya, dari mulai presiden sampai menteri, DPR, MPR, Kapolri ya, Panglima TNI. Oke, dari internal partai Bang Sopyan? Ya internal partai ya, karena ini Mukernas ya, satu yang kita undang adalah ketua dan sekretaris dari mulai tingkat provinsi ya, karena pesertanya adalah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. Yang kedua adalah ketua umum sekjen organisasi saya partai dan pengurus partai ya, pengurus DPP. Dan di Mukernas ini memang tidak hanya sekedar Mukernas, kita juga ada 3 rangkaian. Pertama soal silaturahmi Cakada, ada pemberian rekomendasi batch 3 ya ini. Batch 3 itu pada 100 kepada calon kepala daerah. Yang kedua ada BIMTEK, bimbingan teknis terhadap anggota legislatif Partai Perindo yang terpilih sebanyak 381. Karena mereka adalah banyak wajah-wajah baru di Perindo ya. Dari sekian itu kan banyak wajah baru, maka penting kita memberikan sebuah internalisasi nilai-nilai pemahaman terhadap baik itu dari soal nilai-nilai internal keperindoan, lalu kemudian soal bagaimana mereka memahami terhadap soal fungsi dewan dan segala macam. Jangan sampai kemudian karena dewan itu sangat penting, dia sebagai juru bicara partai, maka kepanjangan partai, maka ya harus kemudian kita siapkan anggota-anggota kita ini untuk berjuang ya, menjadi jubir partai yang kemudian untuk bagaimana kemudian mengedepankan perjuangan partai, mengedepankan perjuangan rakyat. Baik, tadi juga kami mendapatkan informasi begitu, ada pertemuan antara Pak Haritanu dengan Ibu Angela Tanusudibio dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah ini ada pembahasan terkait dengan koalisi di Pilkada nanti? Ya saya kira mungkin ada ya, karena memang kita terbuka dengan siapapun ya, karena wajah partai kita kan sangat inklusif. Tentu kita ingin berkoalisi dalam rangka menegakkan, memajukan kemudian pembangunan daerah. Satu sisi ya ini juga bagian dari sowan kepada Bu Mega, karena kita mengundang Bu Mega, salah satunya ketua umum, beliau adalah ketua umum, tokoh nasional, mantan presiden, punya pengalaman betul di dalam membangun partai dari mulai sisi gelap sampai sisi maju. Tentu kita sebagai partai yang junior, kita ingin ada inspiring terhadap sosok Bu Mega, memberikan kepada kader-kader kita, alek-alek kita untuk bagaimana menjadi politik yang terbaik ya. Soal bicara dalam konteks kebangsaan, bagaimana soal bicara nasionalisme, bicara nilai-nilai Pancasila terhadap diri seorang politisi seperti itu. Baik, jadi dipastikan Bu Mega akan hadir di Mukernas nanti? Akan hadir. Baik. Sudah confirm. Baik, terima kasih banyak Kang Sopyan telah bergabung di Sindo Prime, dan tentu saja kita sama-sama berdoa semoga Mukernas pada Senin mendatang ini berjalan dengan lancar dan tadi dapat menjunjung tema transformasi sesuai dengan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Terima kasih. Selamat malam Kang Sopyan. Malam. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden PKS Ahmad Syaiqo merayu PKB untuk ikut mengusung Anies di pemilihan Gubernur Jakarta mendatang. Namun rayuan tersebut belum mendapatkan jawaban dari DPP PKB.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saihu merayu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk bergabung mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ahmad Saihu pada acara Hari Lahir PKB di Jakarta. Saihu pun berharap PKB bisa menyambut ajakannya tersebut. Kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Ya, jadi kita ingin mudah-mudahan tawaran ini juga bersambut dari PKB dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berlayar di DKI. PKS telah resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sementara PKB saat ini baru DPW Jakarta yang telah resmi mengusung Anies setelah Anies menjalani uji kompetensi dan kelaikan di awal Juni lalu. Namun sikap DPW PKB Jakarta itu berbeda dengan DPP PKB yang saat ini belum menyatakan dukungan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dipo Andi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, potensi Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta semakin mulus setelah Nasdem menyatakan dukungannya. Sementara PDI Perjuangan masih mempersiapkan kadernya untuk maju di Pilgub Jakarta. Usai diusung PKS, Anies Baswedan juga mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem di Pilgub Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan wakil yang akan maju berpasangan dengannya. Hanya satu syarat dari Partai Nasdem untuk Anies, yaitu wakil yang berpasangan dengan Anies tidak boleh berasal dari Partai Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Sementara itu, Partai Demokrasi Perjuangan belum memberikan keputusan calon yang akan diusungnya dalam Pilgub Jakarta mendatang. Namun sosok Basuki Cahayapurnama berpotensi kuat akan menjadi penantang Anies. Nama Ahok, ya sekarang beliau kan menjadi ketua DPP bidang perekonomian. Sehingga dari pengalamannya sebagai gubernur, wakil gubernur, tentu saja diperlukan ya untuk mendidik kader-kader partai. Apakah Pak Ahok mau dicalonkan sebagai calon gubernur di DKI atau daerah lain, nanti Ibu Mega yang akan mengambil keputusan. Sebelumnya sempat diisukan Anies dan Ahok akan berpasangan di Jakarta. Namun aturan yang ada membuat keduanya tidak bisa disatukan. Dalam pasal 14 dijelaskan salah satunya adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Padahal kedua sosok ini meraji survei elektabilitas Cagup Jakarta. Terbaru, dalam survei yang dilakukan oleh Litbang, Kompas tercatat Anies Baswedan masih memimpin dengan 29,8%. Namun Ahok yang berada di posisi kedua memiliki hasil survei yang tidak terlalu jauh dengan Anies, yaitu 20%. Sementara putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep berada di posisi ke-7 dengan 1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Jawa Barat, pemirsa, Menparekraf sekaligus politisi P3 Sandiaga Uno menegaskan tidak akan maju dalam Pilkada Jawa Barat. Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan menyodorkan namanya sendiri untuk maju berpasangan dengan Ridwan Kamil. Meski namanya sempat disebut akan maju di Pilkada Jawa Barat, namun politisi Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno menegaskan tidak akan maju di Pilkada Jawa Barat. Sandi juga menyatakan lebih percaya diri untuk maju di Jakarta dibanding Jawa Barat. Apalagi hasil perhitungan tim internal Sandiaga Uno, sosok Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Ruzhanul Ulum lebih kuat.
saat ini di Kabupaten Subang saya menyampaikan bahwa tidak akan maju di Jawa Barat dan saya tentunya mendukung para kontestan yang lain yang mengusung tema keberlanjutan untuk membangun Jawa Barat lebih baik lagi ke depan. Sementara Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, sodorkan nama sendiri untuk maju berpasangan dengan Ridwan Kamil. Meski keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati, namun Ono Surono yakin duet dirinya dengan RK bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat. Ya, saat ini bolanya sudah di DPP Partai dan memang diskusi kami dengan DPP Partai mempunyai beberapa langkah, salah satunya mendalami terkait dengan paket Ridwan Kamil Ono Surono. Nah, sehingga ya kita tunggu ya informasi selanjutnya apakah memang terjadi koalisi antara Golkar dan PD Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi calon terkuat menangkan Pilgub Jawa Barat. Sejumlah sosok ternama pun telah disiapkan sejumlah partai untuk mendampingi Kang Emil, di antaranya Bima Arya dan Desti Ratnasari. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008-2018, Deddy Mulyadi, jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat, termasuk PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mendekati Pilkada 2024, agenda dan persiapan di berbagai wilayah di Indonesia semakin terlihat. Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menggelar konser dengan 15.000 penonton. Ada juga Mangkunegara 10 yang mendapat dukungan maju sebagai Wali Kota Solo oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, serta PJ Bupati PD Aceh yang purna tugas usai 2 tahun menjabat. Inilah kemeriahan 15.000 warga di Kabupaten Lampung Tengah yang asik bernyanyi dan berjoget di acara konser musik yang digelar oleh tim relawan pemenangan bakal calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal atau RMD. Konser ini merupakan rangkaian kampanye RMD yang akan digelar di 15 kabupaten kota lainnya di Lampung. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Mangkunegara 10 atau Gusti Bre mendapat dukungan dari Ketum PSI Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon wali kota Solo periode 2024-2029. Rekomendasi ini dikemas dengan fun football antara Kaisang, pengurus PSI, dan Gusti Bre bersama tim dari Mangkunegara di Stadion Sriwedari. Akan maju atau tidaknya kita izin melihat dulu ke depannya gimana. Tentu ya kita melihat juga bagaimana nanti respon dari masyarakat juga seperti apa, masyarakat juga nanti seperti apa ke depannya. Pokoknya dari saya yang penting yang terbaik, yang sesuai yang dikehendaki, yang dibutuhkan oleh masyarakat di Surabaya. Beralih ke Kabupaten Pidi, Nanggro Aceh Darussalam. Ada pejabat Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto yang telah resmi mengakhiri masa tugasnya setelah memimpin Kabupaten Pidi selama 2 tahun, sejak 17 Juli 2022 hingga 2024. Merasa sedih meninggalkan kampung halaman saya yang kedua ini, Kabupaten Pidi. Dan alhamdulillah saya masih dianggap keluarga lah. Nah, sekarang hari ini saya harus kembali dan melapor kepada pimpinan saya bahwa saya sudah selesai menjalankan tugas. Setelah purna tugas, Wahyudi langsung kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugasnya di pemerintahan pusat sebagai Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan Operasi Badan Intelijen Negara. Dan posisinya sebagai PJ Bupati Pidi digantikan oleh Samsul Azhar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Uji coba program makan bergizi gratis digelar secara bertahap di Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satunya di Sekolah Dasar Tugu 120. Seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan makanan bergizi selama 12 hari. Uji coba program pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dilakukan di Kota Solo.
Satu di antaranya di SD Tugu 120 Jalan Halilintar, Ketingan, Jebres, Solo, Kamis siang. 213 paket makanan disajikan bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak-anak. Terdiri dari nasi, sayur, lauk hewani dan nabati, buah, serta susu. Diberikan kepada seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Uji coba pemberian makanan bergizi gratis buat anak sekolah. Jumlahnya ada berapa, Ibu? 213. Tujuannya untuk apa, Ibu, dengan pemberian ini, Bu? Ya, pertama untuk menambah gizi anak, yang kedua juga untuk mengedukasi anak-anak bahwa dia sebaiknya makan yang seperti ini karena dia anak-anak masih pada saat masa tumbuh kembang perlu makanan gizi yang sehat. Uji coba ini akan berlangsung selama 12 hari ke depan, mulai dari 25 Juli hingga 8 Agustus, yang merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Solo dengan pihak swasta untuk menyediakan makanan bergizi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama Sindo Prime. Anda kembali di Sindo Prime, pemirsa. Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bukti pamungkas ini diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan memperkuat fakta Saka tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program rakyat bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti kedelapan, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti kesembilan, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, pemirsa, keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari
keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki adalah kecelakaan. Sementara keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal. Keluarga Vina yakin peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Lalu apakah kasus Vina direkayasa? Kita akan membahasnya malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kabar Reskrim Polri 2008-2009 Susno Duaji, kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane, kuasa hukum Saka Tatal Hairudin, dan juru bicara Partai Perindo David Sitorus. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Valeri, selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, ini masih bergulir. Terpidana dan juga mantan terpidana melawan, sementara keluarga Vina tetap yakin ini merupakan pembunuhan bukan kecelakaan. Dari pengalaman Anda di reserse puluhan tahun, Pak Susno, apakah ini pembunuhan atau kecelakaan? Begini ya, ini kan sudah dinyatakan oleh Polres yang berwenang, yang punya yurisdiksi, yaitu Kabupaten Cirebon. Mereka sudah tenang-tenang karena tugasnya sudah selesai bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Saya menghormati, tetapi karena ini publik dan sebagian mengatakan ini adalah pembunuhan, ya kita terima juga. Makanya buktikan, kan harus ada bukti. Nah, polisi sudah bekerja keras untuk membuktikan ini pembunuhan. Ternyata sampai sekarang kan tidak terbukti ya pembunuhan. Nah, makanya saya berani memberi hadiah, saya umumkan lewat TV swasta 10 juta gitu. Tidak usah cari pelakunya. Cari pelakunya tidak perlu. Cukup buktikan perkara ini yang heboh ya. Kalau kecelakaan lalu lintas tidak perlu dihadiahi, sudah selesai. Jadi perkara yang di Polres Cirebon Kota. Nah, kalau di Polres Cirebon Kabupaten sudah selesai. Nah, di Polres Cirebon Kota, kalau ini pembunuhan, buktikan TKP-nya di mana, bukan di jembatan loh. Kalau jembatan itu Cirebon Kabupaten. Dan buktikan dengan alat bukti sesuai 184 KUHP, kemudian diyakinkan dengan alat bukti forensik ini adalah pembunuhan. Nah, di Cirebon ya, saya katakan Cirebon. Jadi kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 malam hari, di wilayah yurisdiksi Polres Cirebon ada alat buktinya dengan tolak ukur 184 KUHP dan diperkuat dengan alat bukti forensik 10 juta cash and carry. Ya karena memang nggak ada, kasusnya pun nggak ada. Di wilayah Cirebon kasusnya kan di mana? Belakang showroom sama di SMP 11. Apakah ada katanya eksekusinya di situ? Adakah darah di situ? Nggak ada kan? Adakah jejak sepeda motor di situ? Nggak ada. Nah, yang ada di wilayah kabupaten. Wilayah kabupaten sudah selesai. Kecelakaan. Jadi maka saya katakan kalau yang di Cirebon Kota kasusnya nggak ada. Jangankan pelakunya, kasusnya nggak ada. Jadi kita ini ribut mengadili kasus yang kita buat sendiri. Seolah-olah ada pembunuhan, seolah-olah ada pelaku, semuanya seolah-olah, tapi yang masuk penjara beneran gitu kan. Itu kan. Jadi hebat ini sandiwara ini. Nah, tapi kalau yang di Cirebon Kabupaten ada, sudah selesai, sudah tuntas. Nah sekarang saya, oke lah kita daripada ribut-ribut,
nggak usah cari pelakunya, buktikan bahwa kasus pembunuhan itu real, ada TKP-nya di mana, alat buktinya apa. Oke, itu aja, nggak usah ribut panjang-panjang gitu. Oke. Baik, saya ke Bang Pitra. Kalau untuk membuktikan ini betul-betul merupakan kasus pembunuhan, pihak Anda memiliki bukti yang cukup? Kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Bang Pitra? Audionya masih di-mute, Bang Pitra. Saya Mardiman, Mbak, bukan Pitra. Pak Mardiman, mohon maaf. Nah, makanya dari tadi saya tunggu-tunggu, tapi Pitra di mana? Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pak Mardiman, silakan. Bisa salah nama juga, Bang Mardiman. Menarik ini, Pak Jenderal. Saya juga mau buka sayembara nih, buat Pak Jenderal juga nih. Saya kasih juga 10 juta. Kalau akhirnya terbukti bahwa ini kecelakaan. Iya, kalau bagus. terbukti bahwa ini kecelakaan, saya kasih Pak Jenderal 10 juta. Jadi gini. 184 KUHP itu tadi Pak Susno sudah sebutkan ya, dan yang pertama itu saksi adalah kunci kan gitu ya. Ralat Bang Mardiman, sebelum Anda lanjutkan. Sebentar Pak Jenderal, saya ini giliran saya, jangan dipotong dulu. Giliran saya ya. Saya tambahin. Jadi yang pertama bukan hanya keluarga Vina yang menegaskan bahwa ini adalah pembunuhan. Keluarga Eki pun menegaskan ini adalah pembunuhan. Ya, jangan lupa saya hadir di sini sebagai kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki yang notabene meninggal ya. Nah, kalau masing-masing boleh punya perspektif sendiri pada malam ini. Perspektif Pak Susno lain, perspektif lain, silakan bebas-bebas saja, ini negara demokrasi kok. Kita membaca buku yang sama ya. Kita sama-sama orang hukum, kita baca buku yang sama kok, kita belajar hukum yang sama. Jadi tidak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh pada malam hari ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Pak Rudiana pada malam kejadian itu memang datang dengan informasi di kepalanya ya, bahwa anaknya meninggal kecelakaan tunggal. Itulah yang terinfo oleh dia, yang disampaikan oleh Polsek pada saat itu. Nah, tapi beliau datang dan intuisi dia sebagai anggota Polri, ya jangankan beliau, kita saja yang bukan polisi, begitu melihat luka yang dahsyat, itu ada dalam putusan Sakatatal ya, itu ada visum et repertumnya juga, yang sekarang kita sebut itu ekshumasi ya, begitu ya, seperti si Brigadir J kemarin, dimakamkan kemudian digali kembali. Itu lukanya tadi di awal tayangan ini, ada bukti yang meyakinkan Sakatatal bahwa pengacara Sakatatal bahwa ini kecelakaan karena lukanya di sebelah kiri atau sebelah kiri atau kanan tadi ya, saya kurang menyimak. Kanan. Tapi kalau kita baca dalam dokumen persidangan, dalam putusan lah ya yang bisa diakses oleh semua orang, itu lukanya Eki maupun Vina itu kiri kanan ada, patah tulang kiri kanan ada. Kemudian atap tulang tengkorak juga hancur semua gitu ya. Sementara helmnya baik-baik saja. Motornya juga, ya makanya saya sendiri sih belum pernah melihat motornya ya. Tapi menurut klien saya, dia periksa motornya itu kerusakannya tidak sedahsyat kerusakan jenazah anaknya. Nah, kita tidak memperdebatkan. Silahkan saja kalau masing-masing punya persepsi. Pak Susno punya persepsi, saya punya persepsi, bebas-bebas saja. Tapi yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini, menurut kami sebagai kuasa hukum, Eki dan Vina adalah korban pembunuhan. Oke. Mbak, sebelum boleh. dilanjutkan, Pak Susno silahkan ditanggapi. 15 detik, tidak saya tanggapi kok. Saya tidak akan menanggapi, itu bebas kok. Sayembara tadi, karena saya kan sebagai peserta juga kan. Sayembara, tapi kan ada sada lukosilitinya ya. Kalau saya katakan, kalau ada pembunuhan di wilayah kota Cirebon. Cirebon kota, bukan kabupaten. Iya. Nah, tadi kecelakaan lalu lintas tadi belum dibuktikan di mana. Apakah di kota, apa di kabupaten? Itu kan sayembaranya Pak Susno. Sayembaranya beda. Ya di mana? Kalau ada kecelakaan lalu lintas di Sukabumi. Kalau sayembara saya, bila terbukti ini bukan pembunuhan pada akhirnya, ya, kan semua mendalilkan ini, Sakatatal dan mendalilkan ini kecelakaan. Kalau terbukti ini kecelakaan, ya saya kasih Pak Susno 10 juta gitu. Oke.
Termasuk juga nanti pembunuhan ya, kalau tidak terbukti kan aku bayar. Mbak bagi-bagi Mbak duitnya. Beli kerupuk banyak loh. Baik. Kerupuk loh. Tapi harus dikasih lokasinya dong. Kalau Pak Susno ini yurisdiksinya harus jelas begitu ya Pak Susno ya? Cirebon Kota dan Cirebon Kabupaten. Kalau saya langsung general aja Mbak, karena sudah ada putusan ini pembunuhan. Ini kan mau dibalik ini barang. Bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan. Nggak mungkin ini kecelakaan. Ya udah 100%. Jangan dulu dibantah kecelakaan apa tidak kan, ini kan sayembara nanti peserta. Ini kan keyakinan juga. Keyakinan Pak Susno. Pak Susno punya keyakinan, saya juga punya keyakinan. Tapi jangan pasang iklan, nanti pesertanya banyak sih. Baik, saya ke Pak Hairudin berarti dari kuasa hukum Saka Tatal. Ini kan tadi sudah ada berbeda versi pembunuhan atau kecelakaan dari pihak Anda yang sudah menyampaikan novum di sidang PK. Seberapa kuat ini bisa membuktikan klaim dari pihak Anda bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Herudin dari tim pengacara Saka Tatal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ulas sedikit. Mulai dari pernyataannya Pak Susno dan Pak Mardiman. Salah nama lagi. Salah nama lagi. Bisa bebas. 3 kali dapat payung. Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu. Siap. Yang pertama, tidak ada dan tidak pernah ada peristiwa pidana. Itu keyakinan kita dari tim Saka Tatal. Yang kedua, penangkapan tidak sesuai dengan proses hukum yang ada. Setidak-tidaknya tidak sesuai dengan KUHAP. Karena penangkapan dilakukan oleh Rudiana sendiri dan sangat subjektif. Bahkan ada dugaan penganiayaan. Selain itu, peristiwa itu bukan tertangkap tangan. Saya sampaikan di sini, saya bukan mengajari Pak Susno ya dalam hal ini. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang ketika melakukan peristiwa pidana. Kemudian kedua, beberapa saat diumumkan bahwa si A atau si B pelakunya. Ketiga, ada alat yang dipakai yang patut diduga dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana. Iya, betul sekali. Ini peristiwa sudah 3 hari. Tiba-tiba ada sosok Rudiana. Mohon ini dicatat ya, ini tanpa tujuan atau tidak bermaksud karena posisi bagaimanapun Pak Rudiana dalam berduka. Akan tetapi kita lebih ke poin, karena beliau udah berduka, jangan mengorbankan orang lain. Di situ yang penting. Ini berhubungan juga dengan keterangan Dede dan Liga Akbar. Nah kemudian yang paling penting Pak, yang paling penting Bu, jangan dilupa, Rudiana harus muncul ke permukaan. Semakin tidak berani muncul, akan mengakibatkan masyarakat secara umum semakin tidak percaya kepada kepolisian. Yang mencoreng nama kepolisian jadinya, Rudiana harus muncul, mengklarifikasi semuanya. Seperti itu, Mbak. Baik. Saya ke Bang David, mungkin ini kan masih menjadi kisruh, publik juga bertanya-tanya ini pembunuhan atau kecelakaan kasus Vina Eki ini. Tanggapan dari yang Anda cermati diskusi kita malam hari ini, Bang David, silakan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Kami menilai sebenarnya ini kan kasus yang sangat penting ya untuk mendapat perhatian kita. Kenapa? Karena setelah mencuat dan banyak sekali proses yang terjadi dan sudah ada juga terpidana yang telah menjalani hukuman selama 8 tahun yang kemudian hari ini dipertanyakan apakah ini peristiwa pidana atau tidak. Tapi kami menilai dalam konteks kita sebagai negara hukum dan negara demokrasi, ternyata banyak hal yang bisa kita pertanyakan, termasuk terkait kasus ini. Nah kalau kita menilai sebenarnya kita membutuhkan apa? Membutuhkan keterbukaan. Keterbukaan dan proses-proses peradilan yang benar seperti itu. Jadi kita berharap sebenarnya ini silakan dibuka kembali. Nah kita berharap dengan kepolisian terutama Bareskrim yang kemarin mengatakan akan turun mengawasi perkembangan kasus ini didukung oleh Propam dan Paminal, ini dapat berjalan proses dari awal. Kan hari ini kan akhirnya kan dilakukan gelar perkara ulang dan kita berharap nanti ini dengan ditangani oleh Polda Jawa Barat, tidak lagi ditangani oleh Polres ataupun Polres Kota ataupun Polres Kabupaten, ini dapat terbuka, silahkan dibuka. Karena ini yang dipertanyakan adalah sampai hari ini justru bahkan apakah ini ada terjadi peristiwa pidana atau tidak. Nah ini yang membuat masyarakat membuat masyarakat bertanya-tanya, dan kalau sampai masyarakat bertanya-tanya ini tidak baik bagi konteks kita sebagai negara hukum. Karena apa? Karena
sudah ditangani oleh institusi yang berwenang untuk itu. Dan kalau saja nanti ini peristiwa ini dikatakan, kalau saja ya, saya tidak bilang tidak ada tindak pidana, tapi kalau sampai dikatakan tidak ada peristiwa tindak pidana, berarti ini sudah terjadi hal-hal yang ya sangat luar biasa, dan ini perlu mendapat reformasi yang besar-besaran. Tapi kita nggak tahu, silahkan dibuktikan, silahkan diproses. Nah, dimulai dari mana? Kita berharap dimulai dari forensik, silahkan buka hasil forensik. Apakah memang ada kekerasan? Periksa dokter forensik. Kalau perlu, silahkan laporkan untuk dicek apakah hasil forensik waktu awal kejadian dengan hasil forensik yang kemudian setelah diekshumasi itu buktinya seperti apa. Dan bukti-bukti kriminal yang terjadi misalnya di lapangan harus ada. Karena tadi ada pemerkosaan, ada lokasinya seperti kata Pak Jenderal tadi, Pak Susno. Itu harus dibuktikan di mana lokusnya, bagaimana peristiwa itu terjadi, peralatan apa yang dipakai. Dan bukti-bukti yang digunakan harusnya berdasarkan scientific investigasi, bukan hanya kesaksian-kesaksian. Karena kalau kita lihat hari ini, hampir semua peristiwa yang ada sampai ke proses peradilannya, semua itu adalah hasil kesaksian. Nah, yang paling memungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawabannya hari ini adalah hasil forensik itu. Dan kalau ini mau dibuka dari awal, silakan dibuka itu. Diperiksa. Dan kalau itu diperiksa, ya kita akan lihat kebenarannya seperti apa. Dari situ kita berangkat. Nah, kalau yang tadi soal keyakinan Bang Mardiman ya, atau siapa, jangan sampai salah lagi saya menyebutkan. Ya, sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana misalnya mengatakan bahwa meyakini peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, saya sebagai ini saya ingin menanyakan apakah Bapak udah pernah melihat langsung belum sampai bisa meyakini sebegitu. Ya karena setahu kita juga kalau kita jadi lawyer kan tentunya ya ada juga sisi-sisi kita harus benar-benar melihat untuk bisa menyatakan 100% yakin. Nah, karena apa? Karena kita tidak membela klien sebenarnya. Kita itu mencari kebenaran. Saya yakin Pak Mardiman, Pak Susno di sini dan pengacaranya Saka Tatal tadi di sini, kita bukan hanya sekedar membela klien, kita bukan hanya sekedar membela terpidana atau membela korban, tidak. Tapi profesi hukum, profesi apapun hari ini, baik di kepolisian, para pengacara yang hari ini berbicara dan termasuk media pun hari ini yang mengangkat ini, profesinya adalah untuk mencari kebenaran. Dan kebenaranlah yang harus ditegakkan, bukan kepentingan klien atau bukan kepentingan orang per orang. Jadi saya mau sampaikan bahwa kepada semua orang yang ada di forum ini, bahwa yang kita harus utamakan adalah kebenaran. Karena ini tanggung jawab kita sebagai negara demokrasi. Kita harus menjunjung tinggi hukum dan kita harus menjunjung tinggi kebenaran. Nah, sama-sama kita perjuangkan kebenaran. Cari apa yang tidak tepat. Buktikan. Bukan membela klien. Itu menurut saya membela klien itu hal yang keberapa. Hal yang utama adalah buktikan kebenarannya. Jadi mulai dari forensik itu dibuka kembali, silahkan dilihat, lalu apa bukti-bukti investigasi atau bukti-bukti lapangan yang ada supaya terbuka, kebenarannya terungkap. Nah, masyarakat hari ini tidak lagi peduli soal siapa pelapor, siapa korban, termasuk siapa terpidana, tidak. Masyarakat hari ini membutuhkan bagaimana kejadian ini yang sesungguhnya. Bagaimana kebenaran Oke. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan tadi juga poin Anda. Kita ini sebetulnya meributkan kasus yang tidak ada. Tadi juga poin dari Bang David Sitorus. Kalau ini ternyata dibuktikan tidak ada peristiwa pidananya, berarti ada yang salah, betul-betul salah dari institusi ini. Sebetulnya titik kesalahannya di mana? Apakah dari Ibtu Rudiana ataukah proses penyidikan dari para penyidik di Polres Cirebon ini? Oke, saya sudah ke lokasi. Saya sebagai seorang reserse datang diam-diam, tidak ada yang tahu selain supir dan penunjuk tertentu, tapi tidak saya sebut namanya ya. Saya ke jembatan, saya ke belakang showroom, saya ke SMP 11. Ya. Kemudian alat bukti yang paling tepat adalah forensik. Ya. Forensiknya apa? Sepeda motornya itu kan masih bisa kita ambil di forensik, dimasukkan di laboratorium forensik, fisika forensik atau meteorologi forensik. Goresan di sepeda motor itu terjadinya akibat apa? Itu masih ada, masih bisa di forensik ya. Kalau CCTV katanya nggak ada gitu, sudah salah gitu. HP nggak tahu di mana, gitu kan. Kemudian apalagi darah sudah nggak ada gitu darah situ. Kemudian di lokasi itu sebagai barang bukti disita yang namanya balok, tapi bukan balok. Itu adalah
bambu. Nah di bambu itu udah pasti nggak ada sidik jari ya. Saya tahu, saya belajar juga sidik jari. Oke. Batu yang katanya disita dari siapa namanya Sudirman. Nah, itu bohong-bohongan aja. Masa batu dilempar kok disitanya dari Sudirman. Nah kemudian baut yang muncul di foto itu ada di mana saat ini? Mungkin DNA-nya masih ada gitu kan. Jadi kita berbicara forensik bagus sekali. Nah kemudian siapa yang harus menangani kasus ini? Kalau kecelakaan lalu lintas ataupun pembunuhan, seandainya TKP-nya di jembatan itu bukanlah Polresta Cirebon. Saya Kapoldanya itu, Kapolda Jawa Barat itu saya tidak pernah membagi bahwa jembatan itu adalah miliknya Polresta Cirebon, itu Kabupaten Cirebon. Beda yurisdiksi ya Pak? Iya, sudah benar ditangani oleh Polres Cirebon, yaitu Polsek Talun. Polsek Talun itu adalah bagian dari Polres Cirebon Kabupaten. Mereka proses, mereka yakini itu kecelakaan lalu lintas, jenazah diserahkan pada korban, kemudian dikubur. Iya. Tahu. Berapa hari kemudian, Polresta Cirebon, saya nggak cerita tentang bagaimana langkah-langkahnya, membuat kasus sendiri. Dia buat kasus pembunuhan. Lah di mana kasus pembunuhan? Kalau kasus itu di jalan raya, di jembatan, yang harus berbicara adalah yang punya wilayah, yaitu Polres Kabupaten. Tapi kalau itu di belakang showroom atau di SMP 11, yaitu baru punya Polres Kota Cirebon. Tapi secara SOP Pak Susno sah-sah saja atau bagaimana kalau dari yurisdiksi lain kemudian menyelidiki kasus yang bukan di wilayahnya? Oh, tidak bisa. Pengadilan kan sudah ada, Pengadilan Negeri Cirebon Kota, Pengadilan Negeri Cirebon Kabupaten. Polres Cirebon Kota, Polres Cirebon Kabupaten, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Kejaksaan Negeri Cirebon Kabupaten. Nggak boleh saling serobot gitu. Apalagi sudah ditangani, kok sudah diproses. Sudah ditangani, sudah diproses, sudah tuntas. Tapi kalau sampai ke peradilan kan artinya sampai ke atasan juga tahu Pak Susno. Ya, yang kasus yang ini, yang pembunuhan, yang kasus buatan ini. Yang kasus aslinya kecelakaan sudah selesai. Yang diambil oleh Polres Cirebon Kota ini kan? Tidak diambil. Dia dibuat baru. Cirebon Kota ini membuat kasus baru yang didefinisikan pembunuhan. Ya monggo silakan carilah. Nah, tapi kebetulan nama yang dibunuh itu sama dengan nama yang kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten. Supaya ini tidak semerawut gitu. Kecelakaan lalu lintas sudah selesai, tapi di Cirebon Kabupaten. Nah, sekarang ada pembunuhan di Cirebon Kota. Nah, makanya saya membarakan kalau ada pembunuhan, tapi wilayah Cirebon Kota ya, di Cirebon Kota, nggak apa-apa, bagus, Bang Adinda Mardiman bagus ya, supaya merangsang orang untuk berpartisipasi, mengumpulkan bukti bahwa peristiwa yang diributkan itu apa laka lantas, apa ini. Jadi kita tinjau dari segi baiknya. Saya itu memancing untuk mereka berpartisipasi gitu. Nah, jadi itulah makanya saya katakan, saya ini kebetulan Kabariskrip ya, dan 36 tahun jadi polisi. Sebagian besar saya di reserse dan saya pernah di lalu lintas juga. Saya belajar juga forensik ya, tapi saya tidak boleh membuat keterangan ahli forensik, nggak boleh karena bukan bidang saya. Tapi kita dipelajari juga itu. Nah, pelajaran mendasar daripada reserse, baik bintara maupun perwira sampai pamen senior reserse adalah apa itu penyidikan? Penyidikan ialah upaya membuat terang suatu peristiwa. Apa peristiwanya? Ditemukan satu jenazah, ya bukan dua jenazah. Satu jenazah di atas jembatan flyover Cirebon. Satunya wanita luka berat. Belum mati dia, belum meninggal Vina. Darah, helm, sepeda motor. Kemudian Polres Kabupaten Cirebon yang punya yurisdiksi mengadakan penyelidikan. Mereka simpulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga jenazah diserahkan pada keluarga, dikubur.
Nah, tidak ada kaitan antara Polres Cirebon dengan Polres Cirebon Kota dengan Cirebon Kabupaten. Cirebon Kota membuat sendiri ada kasus pembunuhan. Ya tidak apa-apa kan, kabupaten nggak campur. Oke, itu aja untuk pemikir kita. Baik, nanti kami akan lanjutkan dialognya dan saya juga akan langsung mengkonfirmasi ke Bang Mardiman terkait ini. Tapi usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah di Sindo Prime. Anda kembali di Sindo Prime pemirsa. Akhirnya Ibtu Rudiana bersuara setelah sebelumnya dicari banyak pihak atas dugaan merekayasa kasus Vina dan Eki. Berikut eksklusif bersama Abraham Silaban. Sobat, saya Abraham Silaban. Upaya kami untuk berkomunikasi, mencari dan bertemu dengan Ibtu Rudiana berbuah positif. Gayung bersambut. Saya berdiri bersama dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapetakan, yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana. Dan juga penasihat hukumnya ada Bung Pitra Ramadan. Terima kasih ya Pak Rudiana, terima kasih Bung Pitra sudah pada akhirnya membuka komunikasi dengan kami dan pada akhirnya bersama-sama dengan saya Abraham Silaban untuk berbicara di momen ini begitu. Dan hari ini di momen ini kami akan nyekar ya Pak ya. Betul. Kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Rudiana, almarhum Eki. Pak Rudiana, kita boleh lihat ya langsung ya makamnya ya. Wawancara ini memang pada akhirnya dipilih untuk di TPU Jatiwangi ini. Karena apa Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Baik, terima kasih tentunya kepada Bang Abraham. Semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra, juga Bu Elsa secara sukarela mendampingi saya. Dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan sekelumit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Kita nyekar dulu ya Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya Bang. Ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya. Sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Ya sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Boleh. Ini dia. Ini makamnya ya Pak ya. Muhammad Rizky bin Rudiana. Lahir di Bandung. 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 menghembuskan napas terakhirnya usia 16 tahun. 16 tahun. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang seperti sini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di dalam sana. Ini ada bawa ini ya Pak ya? Ada bawa mawar, ada bawa bunga. Silakan Pak, kalau mau nyekar Pak. Ya, dan pemirsa masih bergabung bersama kami Pak Susno Duaji, Bang Mardiman, Bang Hairudin dan Bang David Sitorus. Saya akan kembali tanyakan ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, tanggapan dari pihak Anda, apakah betul Ibtu Rudiana menginisiasi membuka kasus baru di wilayah yang bukan yurisdiksi kasus ini? Saya menjawab tadi yang Pak Jenderal sampaikan mengenai yurisdiksi dulu ya.
Jadi kenapa kemudian ini ditangani oleh Polres Cirebon Kabupaten? Karena lokus dan tempus deliktinya saat itu kan tadi Pak Jenderal juga bilang bahwa itu terjadi di wilayah hukum mereka di SMP 11. Ya SMP 11 itu ya. Nah memang ini sempat jadi polemik, tapi saya ingin informasikan di forum ini tanggal 2 September tahun 2016 kasus ini ditarik ke Polda. Jadi ini Polda yang memberkas kasus ini, Mbak, Polda Jabar, ya. Ya kalau Polda Jabar tentunya ya, yurisdiksi masuk dong seluruh wilayah Polda. Itu yang pertama. Kemudian tadi saudara saya Pak Hairudin mengatakan bahwa Pak Rudiana muncul dong. Saya belum jawab, udah dijawab sama TV ini. Itu tadi udah muncul tuh. Bahkan dalam 1-2 hari ini kami sudah akan mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan, di mana nggak usah dipanggil-panggil ya, pasti akan datang gitu. Kita akan muncul untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, dan tentu saja tetap ada kebenaran yang kita yakini. Jadi saya pada kesempatan ini sekali lagi menyatakan bahwa biar bagaimanapun juga ada kehilangan nyawa 2 adik kita ya. Di awal kasus ini ketika film Vina sebelum 7 hari muncul, ini semua heboh ya, meminta kepada polisi untuk menangkap Peggy dan sebagainya ya. Begitu tertangkap, tapi kan ya udahlah, itu kebenaran formil yang masih ada penghalangnya, tapi tidak berarti kebenaran materialnya terjawab kan. Semua juga kita tahu bahwa pra peradilan hanya menguji soal formil saja. Nah oleh karena itu di kesempatan yang baik ini, saya sebagai kuasa hukum Pak Rudiana akan menjawab kepada semua pihak bahwa ini saatnya ya kita akan muncul, kita akan jelaskan, kita akan counter semua fitnah, semua tuduhan. Dan kalau dibilang scientific crime investigation, saya rasa pengacaranya Saka Tatal juga mestinya mungkin yang baca, saya maksud itu mengklarifikasi peristiwa, bukan muncul ketika datang ke pemakaman. Akan klarifikasi, tenang, sabar, santai, yang diklarifikasi. Kita udah meyakini tidak ada peristiwa pidana. Kemudian yang paling penting lagi, yang dikejar hanya pembuktian, yang dikejar hanya persangkaan. Di vaginanya Vina itu sperma, itu sperma siapa? Anda jangan ngomong. Klarifikasi oleh Rudiana. Saya punya giliran, Anda punya giliran nanti. Anda punya giliran nanti, masing-masing punya giliran. Saya hanya meluruskan. Masing-masing punya giliran, diam dulu. Masing-masing punya giliran. Silahkan kau sebutkan semua kebenaranmu, silahkan kau tampilkan semua, silahkan jangan salah. Kira-kira apa kita akan jawab semua tuduhan. Atau hanya selain mengejar pengakuan? Silakan sampaikan. Baca putusannya Saka Tatal, ada visum et repertum di vaginanya Vina, ada sperma. Itu yang harus sperma siapa? Antara lain itu. Bukti visum atau tidak menjelaskan tentang visum dengan peristiwa pidana. Ini bagian saya. Tolong diamkan dulu ya. Anda berdebat kayak anak kecil. Jangan begitu. Masing-masing kita punya hak di sini. Saya punya giliran bicara, saya bicara. Anda bicara, saya diam. Oke, baik. Bang Mardiman, silakan dilanjutkan. Iya, jadi silakan saja. Pihak Saka Tatal, pihak siapapun mau cuap-cuap, mau minta kita. Anda mau minta kita kan, kapasitas kita sampai sejauh mana? Nanti akan kita jelaskan semua kok di pengadilan, ya kan? Sabar saja, kita udah muncul kok. Nggak usah panik begitu dong. Kemarin teriak-teriak kapan kita muncul klarifikasi. Kita udah muncul nih. Nah, sedikit lagi kita ketemu di pengadilan. Itu aja udah. Tapi terkait dengan kasus ini, apakah Ibtu Rudiana menginisiasi membuka kasus padahal dari Polres Cirebon Kabupaten sudah menyatakan ini kecelakaan lalu lintas? Bukan menginisiasi buka kasus. Ibtu Rudiana sebagai seorang ayah yang kehilangan anaknya, menganggap dan merasa bahwa ada yang tidak beres dengan kematian anaknya. Ya kan, bergeraklah dia, kan gitu kan. Bergerak dia untuk mencari kebenaran terhadap kematian anaknya. Dan kebenaran itu sampai sekarang sudah inkrah. Itu harus kita hargai. Putusan hakim itu sebuah kebenaran. Kalau pihak lain mengatakan itu sebuah kebohongan, itu hak dia. Tapi putusannya itu kan inkrah. Ada pembunuhnya, ya. Ada saksi-saksinya, ada bukti-buktinya. Kan begitu. Ya silakan aja kalau mau diuji lagi sekarang, nggak masalah.
Justru disinilah tempat bagi kita untuk menemukan kebenaran yang hakiki, yang terang benderang terhadap kasus ini. Silakan. Oke, baik. Anda ngomong saya nggak akan potong sedetik pun. Baik, Bang Khairuddin, ada tanggapan? Silakan, Ya, Bang Khairuddin. saya sampaikan. Ini kan saya menantang saudara Mardiman dan pengacara daripada Rudiana yang lain. Poin terpenting dalam perkara ini, kita paham semua hukum pembuktian. Selain yang dikejar pengakuan, dan poin dalam hukum pembuktian itu adalah yang dikejar selama ini adalah saksi. Mau 1000 saksi, tetap dihitung saksi. Nah, kemudian yang disampaikan tadi terkait adanya visum, saya masuk ke visum. Visum ini ada berhubungan dengan pemerkosaan, ada berhubungan dengan adanya trauma tajam dan trauma tumpul. Dalam visum Muhammad Rizky Rudiana tidak ada disebutkan trauma tajam, yang ada hanya trauma tumpul. Itu di visumnya, akan tetapi di putusannya ada. Makanya itu termasuk bahan daripada PK kita. Kemudian yang kedua, ditemukan sperma, walaupun tidak ada hubungannya dengan klien kami Saka Tatal, tapi di situ menarik. Ditemukan sperma setelah 13 hari atau 14 hari. Jauh jaraknya dari kematian daripada Pina di situ. Nah, dan tidak pernah dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa yang melakukan. Begitu juga dengan pembunuhannya. Seharusnya kalau memang si A atau si B yang membunuh, seharusnya ada korelasinya, karena dalam keterangan visum itu hanya menjelaskan kematian tidak wajar. Hal ini kan jelas sekali tidak ada relevansinya. Kemudian terkait alat komunikasi yang tidak pernah dibuka. Zaman sudah canggih, dengan alat komunikasi sangat gampang sekali untuk dibuka peristiwa itu ada atau tidak. Belum lagi ditambah tidak pernah dilakukan sidik jari. Jadi wajar apa yang disampaikan Kapolri dan Wakapolri menyampaikan bahwa memang benar mereka mengakui tidak dilakukan scientific crime investigation. Terkait keyakinan yang Bapak sampaikan bahwa ini sudah diuji di segala tingkatan sampai Mahkamah Agung, ya memang kenyataannya seperti itu. Tapi karena adanya proses yang tidak benar, adanya peradilan sesat, makanya kami melakukan peninjauan kembali. Dengan harapan terbukanya kasus ini. Kemudian satu lagi Mbak, satu lagi, karena Dede jelas mengakui bahwa tidak ada berisik-berisik, tidak ada pelemparan di tempat kejadian. Itu sudah diklarifikasi, tinggal kita tunggu Aib insaf saja. Harapan saya, Aib Rudiana yang berusaha merekayasa kasus ini, karena ini keyakinan kita ya, daripada nantinya akan terbawa rasa bersalah yang sangat panjang, mending mengaku saja. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terakhir, saya ke Bang David. Kalau mau mengurai benang kusut di kasus Vina ini, tanggapan dari Anda apa yang harus dilakukan di tengah saat ini juga dari para terpidana? Mengajukan proses hukum melalui peninjauan kembali, kemudian juga dari keluarga Vina yang masih melawan. Ini merupakan kasus pembunuhan. Begitu, apa yang harus dilakukan supaya ketemu titik terangnya, Bang David? Ya, kalau saya melihat memang yang paling utama adalah kita harus membuka secara benderang peristiwanya. Kan kepolisian seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, membuat terang sebuah peristiwa. Nah, peristiwanya kan sudah terjadi. Nah, tetapi justru setelah terjadi peristiwa ini, ada yang menyatakan ini kecelakaan, ada yang menyatakan ini pembunuhan. Nah, ini artinya berarti tidak terang. Atau ada dua terang di sini. Nah, justru ini yang harus dipilih, harus ditentukan, harus dipastikan. Memang proses peradilannya udah berjalan, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ditemukan. Banyak sekali peristiwa seperti ini, Mbak. Bahkan di belahan dunia manapun, seseorang sudah dihukum mungkin sampai 15 tahun baru ketahuan pembunuhnya atau peristiwanya, ini banyak sekali. Tapi tidak apa-apa. Kita ingin semua pihak memperjuangkan haknya masing-masing. Silahkan memperjuangkan haknya. Karena apa? Karena kalau tidak ditemukan misalnya tidak ada peristiwa terpidana, sayang sekali ada beberapa terpidana yang sudah menjalani hukuman sampai sekitar 8 tahun. Sayang sekali sudah ada yang harus mendekam di dalam penjara beberapa lama. Tapi kalau memang benar-benar ada kejadian yang hari ini juga belum ditemukan siapa pelaku utamanya, nah ini juga menjadi pertanyaan. Jadi ini harus dicegah dari awal.
peristiwanya harus dibuat terang. Silahkan dibuka proses forensiknya tadi. Ya saya menarik tadi Pak Susno bilang, hari ini masih ada kendaraan, silahkan dilakukan forensik. Bagaimana forensik terhadap itu? Atau apapun bukti-bukti yang bisa ditemukan. Dan pengakuan-pengakuan saksi yang juga setelah kita ikutin beberapa waktu belakangan, juga melakukan pengakuan-pengakuan yang terbaru yang bagi kita sangat mencengangkan ya. Nah, justru karena itulah makanya kita ingin silahkan semua menguji proses. Silakan uji proses, silakan laporkan siapapun yang perlu dilaporkan. Termasuk misalnya yang tadi, yang sudah mengakui bahwa kesaksian dia palsu. Dia mengatakan kesaksian saya ini, nah, itu kan silakan juga dilaporkan. Semua. Dan kalau memang proses ini diperlukan misalnya terhadap dokter forensiknya, silakan periksa. Periksa semuanya. Supaya apa? Terang benderang. Dan hari ini saya harap, kita semua berharap, kepolisian yang hari ini ditangani oleh Polda Jawa Barat, ini juga di bawah pengawasan dari Bareskrim Mabes Polri, termasuk ada Propam juga sama Paminal yang mengawasi. Harapan kita dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak terlalu lama, peristiwa ini dapat dipastikan. Supaya apa? Supaya semua bisa mengetahui kebenarannya, keluarga juga bisa menerima, dan keadilan bisa ditegakkan. Buka dari awal. Oke, ada yang mau ditanggapi Pak Susno nampaknya? Siap, sedikit saja Pak Susno. Ya. Saya hargai daripada Bang Mengerdiman, hargai juga dari Bang Hairudin Tatal, gitu kan. Ini dua kasus yang berbeda, ya. Yang di Cirebon Kabupaten kecelakaan lalu lintas sudah tuntas, yang di jembatan. Yang di sini di Cirebon Kota kasus pembunuhan. Berbeda, kecelakaan lalu lintas di sini. Nah, sekarang pembunuhan ini ditarik oleh Polda. Diserahkannya ke Cirebon Kota. Pengadilannya pun di Cirebon Kota. Nah, kalau mau menarik yang di jembatan itu, peristiwa jembatan itu adalah peristiwa pembunuhan, maka menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Diadilinya pun di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, ternyata tidak kan? Berarti kecelakaan lalu lintasnya tuntas. Tapi ada satu peristiwa lagi, pembunuhan. Nah, ini berbeda dengan yang ini. Nah, ini kan, inilah hal yang menarik, teka-teki buat kita. Terima kasih. Baik, sedikit singkat saja tanggapannya. Saya ke Bang Mardiman dulu, menanggapi pernyataan Pak Susno. Silakan. Bang Mardiman, audionya masih termute nampaknya. Mute, mungkin saya Tatal yang duga. Bang Mardiman, masih termute audionya, Bang? Silakan ditanggapi. Yang mute berarti dari studio tadi, Mbak. Yang mute dari studio. Oke, baik. Siap, sudah aman ya, Bang? Silakan. Saya selalu mengatakan lebih mulia membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Tetap dalam paradigma itu kita. Nah, terima kasih atas pencerahannya Pak Jenderal. Ya, kiranya kita semua berdoa dan berusaha ya. Ini semua ikhtiar kita, ya. Tidak ada yang boleh merasa benar sendiri dalam kasus ini, ya. Kita juga akan buktikan bahwa semua yang disampaikan oleh klien kita itu benar adanya kok. Ya, mari kita uji sama-sama untuk menemukan kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang sesungguhnya. Udah, sesimpel itu aja, Mbak. Baik, Bang Hairudin, terakhir closing statement. Silakan ditanggapi singkat saja. Singkat saja dari saya, karena pertanyaan saya tadi tidak dijawab. Satu saja, tidak ada kejahatan yang sempurna. No crime is perfect. Nah, satu lagi yang penting, jawab pertanyaan saya tadi. Bukti lain apa selain saksi? Itu saja, terima kasih. Waktunya habis. Sayang waktunya terbatas. Sayang sekali waktunya terbatas. Bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih banyak. Terbatas. Kalau enggak aku selesaikan kau di sini, Bang. Baik, rangkaian masih panjang. Kita juga masih menantikan proses hukum selanjutnya. Nanti kita bisa sambung lagi dialognya. Terima kasih banyak Pak Susno, Bang Hairudin, Bang Mardiman, dan juga Bang David telah bergabung di Sindo Prime. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Sindo Prime. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di inews.id. Saya Nadia Valeri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.